Al-Muslimun TV. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat subuh Masjid Al-Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tsumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh hari ini masih dalam suasana bulan haram, bulan Rajab. Saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, mari manfaatkan kesempatan bulan haram Rajab ini dengan terus meningkatkan amal-amal soleh kita. Karena setiap amal soleh yang kita kerjakan di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan ganjaran pahala sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita minimalisir amalan-amalan yang mendatangkan murka Allah, berbentuk kemaksiatan, futur, malas beribadah di depan Allah, termasuk juga perbuatan yang sia-sia. Karena setiap amal yang kita kerjakan berkaitan dengan hal tersebut, azab dan hukumannya juga akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam rangka mewujudkan doa yang kita panjatkan di awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, maka tidak cukup hanya sekedar doa, tapi sejauh mana kita manfaatkan bulan Rajab dan Sya'ban dengan terus meningkatkan keimanan dan amal-amal soleh kita. Hanya dengan cara itu kita akan meraih keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban. Dan semoga doa yang kita panjatkan di depan Allah, wa balighna Ramadan, kita mohon dipertemukan bulan Ramadan tahun ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, bahkan kalau Bapak Ibu aktivitasnya sering melewati kantor KPU, di depan kantor tersebut selalu ada running text kapan pemilu akan diadakan. Biasanya hitungannya adalah mundur. Insyaallah tanggal 14 Februari seperti yang banyak dikhawatirkan orang akan terjadi pengunduran, insyaallah tidak akan terjadi. Kita di tanggal tersebut, tepatnya hari Rabu, akan memilih kepemimpinan nasional, baik setingkat presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif yang akan duduk di Senayan, DPR pusat, provinsi dan daerah. Jangan sampai kita salah memilih, karena hakikatnya pemimpin itu cerminan dari rakyat yang dipimpinnya. Kalau yang terpilih pemimpin yang adil, hakikatnya rakyat dan bangsa ini adalah sosok rakyat yang adil. Tapi kalau pemimpin itu zalim, hakikatnya itulah cerminan kita. Jangan sampai kita menepuk air kena ke muka sendiri. Pilihan kita ada pertanggungjawaban dunia akhirat. Kalau kita memilih pemimpin yang adil, maka set efeknya kehidupan dunia kita akan meraih kesejahteraan insyaallah. Kita akan meraih rahmat dari ridha Allah. Karena salah satu golongan la dhilla illa dhilluhu yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah kelak dari kiamat, imamun adil. Sosok imam yang adil, pemimpin yang adil.
Bahkan salah satu golongan yang doa mereka dikabulkan oleh Allah adalah imamun adil. Sosok golongan yang senang didengar dan dicintai oleh Allah, imamun adil. Dan di akhirat hisab kita akan sangat berkurang. Dengan pemimpin yang adil kita berharap kita mendapatkan apa yang digambarkan Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sosok negeri thayyibah, negeri yang dirahmati, diridhai oleh Allah. Karena penduduknya Allah gambarkan di surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini, bangsa yang besar ini, yang penduduknya dikatakan 270 juta jiwa, beriman bertakwa pada Allah, kubukakan pintu rahmat dari langit dan bumi. Tapi saat kita salah memilih pemimpin tanggal 14 Februari dalam segala aspek level yang sudah kita sebutkan tadi, maka pertanggungjawabannya juga dunia akhirat. Kalau terpilih pemimpin yang zalim, siap-siap kita akan semakin terpuruk bangsa dan negeri ini. Bahkan di akhirat hisabnya berat. Sebagaimana keterangan Allah, firman Allah, penjelasan Allah dalam surat Yasin surat 36 di ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, yaitu hari kiamat, Judgment Day, saat Allah kumpulkan seluruh makhluk ciptaannya di padang mahsyar, Allah nyatakan, kami kunci mati mulut. Mulut yang menjadi alat komunikasi, mulut yang selama kehidupan dunia sangat sering digunakan oleh makhluk, tapi justru nanti di hari kiamat Allah kunci mati. Wa tukallimuna aydihim, tangan justru yang akan berbicara. Bukankah saat kita memilih pemimpin nanti di TPS, saat kita coblos pakai tangan, berarti tangan ada sebuah pertanggungjawaban. Wa tashhadu arjum bima kanu yaksibun. Bukankah saat kita mendatangi TPS kita gunakan kaki, dan kaki akan diminta saksi oleh Allah. Ada orang mengatakan, karena pertanggungjawabannya berat di akhirat, kalau begitu saya golput Ustadz. Golput juga ada sebuah pertanggungjawaban. Karena Rasulullah SAW menuntun kita, apabila seseorang melakukan perjalanan safar lebih dari 2 orang, maka di antara mereka harus menunjuk seorang pemimpin, disebut dengan Amirul Safar. Amirus Safar, pemimpin dalam perjalanan. 2 orang, 3 orang aja sudah pemimpin. Bagaimana bangsa yang 270 juta jiwa? Harus ada pemimpin. Dan kalau banyak umat Islam golput, maka akan terpilih oleh kelompok golongan yang mereka menginginkan sebuah sesuai dengan selera dan hawa nafsu mereka. Bahkan diingatkan oleh Rasulullah SAW, idza wasidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Jika satu urusan diberikan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancuran suatu bangsa, suatu negeri, suatu sistem. Maka ini harus menjadi ibrah dan pelajaran dan sebuah komparasi ilmu kepada kita, supaya kita tidak salah memilih pemimpin. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu, hakikatnya semua kita ini pemimpin. Jadi jangan sampai mindset kita, pikiran kita, arti pemimpin itu cuma presiden. Yang disebut pemimpin itu cuma menteri. Betul, mereka pemimpin, tapi mereka memimpin suatu negeri namanya presiden atau raja dalam sebuah kerajaan, atau perdana menteri yang menggunakan sistem parlementer misalnya. Di kementerian ada pemimpin, seorang menteri. Bahkan di Menko ada namanya Kemenko, koordinator. Demikian juga tadi imam, hakikatnya imam kita Masya Allah, beliau punya maziyah,
Saya terharu, saya pikir siapa imam. Ternyata Masya Allah. Ya. Nah, itu suara karena terpesonanya kita saat beliau lupa dengan ayat, nggak ada yang menegur karena terpesona mungkin ya, Mas Afat ya, Masya Allah. Nah, pemimpin dalam sholat yaitu seorang imam. Pemimpin dalam sebuah masjid Al-Muslimun seorang DKM, ketua DKM dan jajaran pengurus. Pemimpin dalam rumah tangga seorang suami dan ayah. Pemimpin dalam rumah tangga seorang suami, pemimpin rumah tangga seorang suami di tangan istrinya. Dan apa kata Rasulullah SAW? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengingatkan kita, ma min abdin yastari'ihullah ra'iyah. Hamba mana saja yang Allah amanahkan sebuah kepemimpinan untuk mengurus rakyat, untuk mengurus suatu kaum, untuk mengurus sebuah jamaah masjid, untuk mengurus sebuah institusi keluarga dan sebagainya, yamutu yauma yamut. Pemimpin ini mati di hari kematian. Karena hakikatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Dan pemimpin ini dia mati di hari kematian. Bahkan Fir'aun Ramses II yang mengaku dirinya yang Allah abadikan surah An-Nazi'at, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi, mati, bahkan matinya sangat mengerikan. Yang pernah lihat muminya, itu matanya melotot, tubuhnya ceking, rasanya kita tabok ini orang. Tapi buru-buru kita tabok, bawa HP foto ini kagak boleh ada tulisan. Ketahuan kita foto ini mumi, ya kena penjara 2 tahun. Dan untuk lihat manusia yang terlaknat aja harus bayar 40 US dollar. Dan sebenarnya kita melanggar syariat Rasulullah SAW. Kita dilarang mengunjungi tempat terlaknat dan orang-orang yang terlaknat. Dan saya tahu itu, saya mohon ampun dan istighfar banyak-banyak pada Allah. Karena saya bilang, ya Allah, Engkau yang maha tahu. Niat hamba melihat sosok manusia ingin menceritakan. Manusia yang paling sombong mengaku dia Tuhan. Hamba ingin lihat dan hamba akan sampaikan kepada orang ramai. Sehebat-hebat makhluk di muka bumi ini, berhadapan dengan kekuasaan engkau, kekuatan engkau, tidak ada apa-apanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Enggak ada yang abadi kata Allah. Karena keabadian milik Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhan manakah yang telah engkau dustakan kata Allah. Yamutu yauma yamut. Pemimpin ini mati di hari kematiannya. Kita mati, saya mati, kita semua mati. Dan dengarkan bagaimana sosok pemimpin ini digambarkan oleh Rasulullah SAW di Sahih Bukhari ini. Wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Sosok pemimpin ini pemimpin yang zalim, yang tidak amanah, yang tidak memikirkan rakyat yang dipimpinnya, yang dipikirkan dirinya, kelompoknya. Bahkan salah satu golongan yang doa mereka ditolak oleh Allah, di antaranya apa? Imamun fajir, sosok imam yang fajir, yang zalim. Bahkan salah satu golongan yang dilaknat oleh Allah. Mereka menganggap pemimpin ini baik kalau mereka mendapatkan dunia yang mereka harapkan, dan mereka menganggap pemimpin ini jelek, buruk dan sebagainya karena yang diharapkan tidak dapat. Hati-hati tim sukses. Ini salah satu golongan yang terlaknat di hadapan Allah. Hati-hati terima money politik dari berbagai sumber. Karena hakikatnya money politik itu riswah, dan riswah itu hukumnya haram. Bahkan orang riswah yang terjebak riswah, baik yang memberi penerima, sama-sama dalam neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar. Penyogok yang memberi sembako dengan niat tertentu dan yang terima kapan lagi? Kan pesta rakyat 5 tahun sekali, Ustadz. Sama-sama dalam neraka.
hati-hati masuk kelompok sosok munafik. Dari si A terima, si B terima, si C terima. Karena bingung di TPS dia coblos semua. Kira-kira suaranya sah atau rusak malah. Demi adil. Terima si A. Kalau yakin si A yang kita pilih, bismillah, saya terima. Insya Allah saya pilih bapak atau ibu. Begitu si B datang, ternyata amplopnya lebih tebal daripada si A, sembakonya lebih banyak daripada si A. Berani nggak mengatakan maaf? Niatnya apa ini? Kalau niatnya untuk mendukung bapak atau ibu, saya sudah punya pilihan, maka silahkan ambil kembali. Jangan sebaliknya, ke si A janji, si B janji, nanti di TPS bingung mana yang kita coblos. Akhirnya pakai logika aja, saya coblos semua Ustadz biar adil. Kira-kira diterima nggak suara atau rusak ini? Itu berani nggak mengatakan? Allah syahid, godaan pada kami ini banyak. Padahal saya bukan tokoh, bukan ulama di Bogor, tapi godaan sampai dari pusat. Ayo Ustadz gabung, bla bla bla. Maka yang harus kita yakini surat Yasin tadi ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang ngambil-ngambil kan tangan nanti bicara. Wa tashhadu arjumi ma kanu yaksibun. Saya sampai diundang ke salah satu partai. Langsung yang dokter itu ketua umum. Saya ingat ayat ini. Kaki menjadi saksi. Karena tidak deal dengan mereka, pulang cuma diamplopi 250.000 cukup untuk tol dan bensin. Alhamdulillah. Memang pertarungannya dahsyat ini. Nggak kuat-kuat bahaya. Penyakit wahid. Maka saya ingatkan, termasuk diri saya, jangan coba-coba menerima lagi berbagai pihak. Termasuk cari wali kota, Pak Karim paham itu. Yang di backup oleh mantan wali kota kita Pak Diani. Tanya beliau. Bagi saya bukan 1 rupiah atau apapun. Mikirkan janji. Kalau melanggar janji, siap nggak saya lempar ke Muara Angke? Siap Pak Ustadz, oke deal. Kalau ketemu Pak Diani coba tanya. Kita harus punya prinsip. Hati-hati penyakit wahan, ubud dunia. Emang hidupnya beberapa banyak harta. Emang sebanyak-banyak harta dimasukkan liang lahat. Orang yang terlambat masuk surga berkaitan apa? Harta atau berkaitan amal? Orang terlambat masuk surga berkaitan harta atau amal? Hah? Harta. Karena ditanya dari mana dan kemana. Penduduk surga terbanyak orang miskin atau orang kaya? Semangat. Kalau begitu pilih miskin atau kaya? Nah, ambigu. Yang duluan masuk surga orang miskin atau orang kaya? Kalau begitu pilih mana? Kaya. Boleh jadi orang kaya, nggak dilarang. Abdurrahman bin Auf konglomerat. Tolha bin Ubaidillah bukan level orang kaya, udah konglomerat. Yahudi kalah saat itu. Tapi mereka pegang prinsip yang Allah abadikan di surah An-Nur. Surah 24 ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka kaya, mereka sukses, tapi tidak pernah jauh mengingat Allah. Ini yang disebut bahasa saya di perusahaannya Mas Afrad kemarin, meraih Allah Award. Bagaimana menggapai penghargaan tertinggi dari Allah. Kita bangga kalau kita mendapat penghargaan tertinggi di muka bumi ini. Kita lupa penghargaan tertinggi ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Itu tadi Allah abadikan. Mereka apapun keadaannya, mereka tidak pernah jauh denganku, kata Allah. Ini manusia yang terbaik, kata Allah. Bahkan Allah jelaskan wa iqamis shalah. Mereka menjaga sholat. Sehebat apapun proyek, sehebat apapun manusia mereka sedang berdialog, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia tinggalkan. Ini sosok manusia yang mendapatkan Allah Award.
Wa itaiz zakah, mereka tahu tentang hak-hak di balik harta titipan Allah. Untuk siapa mereka berbagi? Lewat saluran zakat, infak dan sedekah. Yang terhebat dari sosok manusia ini kata Allah, ya khawfuna yauman tataqallabu fihil qulubul absar. Sosok manusia ini sangat takut pada satu hari di mana pandangan, penglihatan dan pendengaran dibolak-balik oleh Allah karena mereka takut akan hari hisab. Sehingga dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan dunia mereka sangat hati-hati. Mereka menghindari hal-hal yang haram, termasuk hal-hal yang syubhat. Kalau itu mampu kita miliki Bapak Ibu, Allah bangga dengan kita. Makanya Allah sebutkan rijalun. Bapak Ibu rahimakumullah, apa ancaman Rasulullah SAW, dan ini bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingatkan, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua ucapan Rasul kita Muhammad SAW, termasuk perbuatan beliau, semua bimbingan wahyu dari Allah. Maka hadis ini bimbingan wahyu dari Allah. Wa huwa ghashun, pemimpin ini adalah pemimpin yang zalim, tidak amanah, tidak kredibel, tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, tidak mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang dikagumi oleh bangsa-bangsa yang lain. Dengarkan, ancamannya nggak main-main. Illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan atas pemimpin demikian surga. Allah haramkan surga karena pemimpin zalim itu doa dan ibadah tertolak di hadapan Allah. Dan ingat, arti pemimpin bukan hanya presiden. Sekali lagi saya ingatkan, saya juga pemimpin. Semua kita pemimpin. Maka yang paling mudah, mari kita bertanya. Kita awali dari institusi keluarga. Nanti coba Bapak Ibu pulang ke rumah. Ingat, ibu-ibu juga pemimpin, akan diminta pertanggungjawaban. Sejauh mana ibu mampu mengelola rumah tangga suami ibu. Sejauh mana ibu mampu mendidik anak-anak suami ibu. Dan itu juga diminta pertanggungjawaban. Caranya bagaimana? Nanti pulang ke rumah masing-masing kita bertanya pada anak-anak dan keluarga kita. Bagaimana menurut kalian seorang ayah, suami datang kepada istri dan anak, ibu dan anak-anakku? Bagaimana sosok ayah ini, ayah kalian selama ini di hadapan kalian? Apakah ayah yang adil, zalim, atau apa? Tapi mohon maaf, jangan diintervensi. Kalau jawaban kalian nggak sesuai selera ayah, nggak jadi kita makan-makan steak hari ini. Jangan sampai ginian. Kalau ibu jawabannya nggak benar, ayah kurangi anggaran belanja rumah tangga. Itu intervensi namanya. Jujur, dengarkan jawaban mereka. Bahkan uji kecintaan anak-anak kita. Saya yakin bapak letih nih pengajian. Bisa aja 2 jam nih, ini orasi politik Islam. Nanti sore saya terbang ke Lampung hanya untuk mengisi tablik akbar besok di Metro Lampung. Kata yang ngundang akan dihadiri 2000 lebih masa. Siapa masanya? PWI, Persatuan Wanita Islam, mak-mak semua. Yang ngundang anak Gubernur Lampung pertama, sosok ibu usia 89 tahun, punya 7 orang anak. Beliau mantan istri seorang pejabat Kementerian Keuangan, tapi ghirahnya untuk Islam sangat tinggi. Usia 89 dia bisa orasi depan panggung meledak-ledak. Dan dari 7 anak yang lebih hebat lagi, anak yang terakhir nomor 7, seorang jenderal polisi bintang 1 aktif. Tapi emaknya selalu menyuarakan aspirasi Islam, dan kemana pilihannya itu menggebu-gebu dimanapun. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi hakikatnya mari kita tanya. Sekali lagi saya mengajak diri saya dan kita semua bertanya pada institusi keluarga kita, karena kita pemimpin di dalamnya. Bagaimana kedudukan kita? Jangan sampai ibadah kita selama ini gara-gara kita berbuat zalim, tidak bertanggung jawab pada keluarga, ternyata kita Allah haramkan surga. Selama ini kita pahami
Berarti surah Al-Maidah surat 5 ayat 72 yang Allah haramkan surga hanya orang musyrik dan kafir. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah, aku haramkan surga untuk pelakunya dan mereka selamanya dalam neraka. Ternyata di hadis ini pemimpin yang zalim juga diharamkan surga oleh Allah. Ada yang menyelamatkan sosok pemimpin ini. Apa itu? Iman. Kalau pemimpin ini masih ada iman walaupun sebesar biji sawi, tetap dia masuk surga. Tapi dicuci dulu dalam neraka. Yang dibaca imam tadi dalam surat Ma'arij, miqdaru khamsina alfasana. Sehari di akhirat 50.000 tahun di kehidupan dunia. Dalam ayat yang lain disebutkan ka'alfi sana, sehari di akhirat 1000 tahun di kehidupan dunia. Ambil aja yang paling kecil, 1000 tahun sehari di akhirat. Seringan-ringan azab neraka jahanam, kata Rasulullah SAW, baru kena uap api neraka ini, baru pakai terompah dari api neraka jahanam, baru kena uapnya, otak seseorang meleleh dan mendidih. Dan ini azab paling ringan, sehingga orang yang bertanya, ya Allah ringankan aku, lebih ringan lagi dari azab ini. Padahal ini azab neraka yang paling ringan. Otak kita meleleh mendidih, masih kita bertahan. Yang penting ada iman. Kan ujungnya masuk surga juga, Ustaz. Wa iyadzubillah. Maka apa kriteria pemimpin yang telah Allah tetapkan dan Rasul? Kalau kita mengaku orang beriman, karena ada standarisasi Allah orang beriman versi Allah. Pertama Allah sebutkan di surah An-Nur, surah 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang beriman, apapun ketetapan Allah dan Rasulnya, apapun perintah Allah dan Rasulnya, dan sudah diputuskan satu perkara ini, termasuk memilih kepemimpinan nasional berdasarkan Islam, orang beriman cuma satu ucapannya, kata Allah, kami dengar, kami taat. Bukan kami dengar wani piro, bukan kami dengar apa yang kami dapat, bukan kami dengar ini ada hubungan nggak dengan masa depan hidup kami. Tapi orang beriman cuma satu pilihannya, kami dengar, kami laksanakan ya Allah. Apa jaminannya, kata Allah, ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Ahzab, surat 33 ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasuluhu amran ayyakunal mukhayyarah min amrihim. Tidak pantas, kata Allah, kalau kamu mengaku orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, nggak pantas saat Allah dan Rasul sudah tetapkan satu urusan, kita memilih pilihan yang lain. Dan kita bersyukur banget, Presiden dengan terang-terangan mengatakan, saya boleh memihak, saya boleh berkampanye dengan paslon. Semenjak kata-kata ini, bagi saya dan kami ini benar-benar satu anugerah, bisa gaspol gitu. Presiden aja gaspol, masa kita nggak berani? Pak Karim bilang jangan terlalu ngegas Ustadz, nggak mau kalah presiden saya. Qulil haqqa walau kana murran, ish kariman au mut syahidan. Hanya itu pilihannya. Mau hidup mulia atau mati syahid. Nggak pilih ini, mati juga kok. Dan ini menjadi sebuah tameng. Bersyukur kita, presidennya gaspol. Yang menghantarkan saya ke Lampung karena nenek ini memperhatikan saya waktu diundang di depan ibu-ibu 300 orang di Bogor kemarin, di Menteng Asri, di majlis taklimnya Allahyarham Kiai Haji Adam Ibrahim Baitur Rahim. Dia lihat semangatnya, cocok ini, kata beliau. Nah, ya, saya sendiri semangat karena lihat nenek ini kok semangat. Masa saya kalah dengan nenek-nenek? Nanti diginiin ya, coba bayangkan. Jadi semangat ujung-ujung. Nah, Bapak Ibu, kita lihat apa kriteria pemimpin yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan.
Kalau berkaitan Isra Mi'raj ada 3. Ini karena nggak ada kaitan dengan Isra Mi'raj. Nanti saya jam 9 di Taman Pagelaran. Ini juga temanya. Bahkan caleg-caleg akan disusun katanya. Ya, itu contohnya demikian. Kita ambil 2 saja karena waktu. Yang pertama, lihat standarisasi yang telah Allah tetapkan siapa pemimpin yang wajib kita pilih. Buka surat Al-Baqarah. Buka dulu nih. Ayatnya 247. Kecuali yang otak Bapak Ibu udah Pentium 4 ke atas, nggak usah lagi catat, nih udah bisa langsung ngeplek ya. Udah ya? Al-Baqarah 247. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Seorang nabi Allah. Bedanya nabi, rasul dan ustadz itu apa bedanya? Kalau nabi rasul yang ngangkat Allah. Kalau ustadz yang beritahu masyarakat. Maka sekarang aneh-aneh aja. Karena masyarakatnya banyak, followersnya banyak, jamaahnya banyak, ustadznya jadi aneh-aneh sekarang. Rokok tangan kanan, ngopi tangan kiri. Merokok di mana-mana sambil berdiri cuek aja. Karena dia merasa jamaahnya ini banyak. Apalagi ada seorang mengaku, saya goblok aja diundang Istana Negara. Menurut bapak-bapak, ucapan orang ini pelecehan terhadap istana nggak ini? Berarti kok dia goblok diundang istana, yang undang pintar atau goblok? Tapi kok nggak ada yang merasa terlecehkan tuh? Karena kelompok dia masalah. Bahkan saya kenapa memilih paslon tertentu? Saya dibisikkan kalau saya terpilih, saya angkat jadi Menteri Agama. Ya wah ini. Coba lihat. Ini yang terjadi. Politik kolonial dividen impera dimainkan sekarang. Tahu dividen impera kan diadu domba gitu. Dicari tokoh-tokoh agama yang pro itu. Yang kira-kira terjerembab penyakit wahan dikasih. Gimana seperti nggak kerbau dicucuk hidung udah. Duitnya nggak main-main penawarannya. Saya ingat ucapan Habib Rizik. Ditawarin berapa tuh uang? Bayangkan itu. Kira-kira kalau kita ditawarin uang sebanyak itu, kelepek-kelepek nggak iman kita? Berbagai arah. Coba bayangkan. Masalah gereja Yasmin aja kami digoda oleh kelompok itu. Dikasih uang 1 M suruh bagi-bagi, plus mobil suruh pilih di showroom. Ada yang mulai goyang, saya bilang, ini saya fatwakan ya, yang goyang halal darahnya. Tanya, udah meninggal oleh Allah ya Pak Iman itu, beliau ketuanya. Saya bukan tinggal di Yasmin, cuma tetangga Yasmin dan di majelis ulama saat itu. Beliau yang cerita, ada yang mulai goyang Ustadz, fatwakan yang goyang halal darah. Ini masalah kita lawan kebatilan, penipuan tanda tangan, pemalsuan tanda tangan. Makanya yang masuk tanda tangan kan masuk penjara. Karena kita menang sampai ingkrah ke Mahkamah Agung. Masih ingat ya kasus gereja Yasmin dulu? Itu pertarungannya dunia akhirat. Kita diintimidasi secara fisik. Saya ke DPR anggota Komisi 3 intimidasi mana-mana. Di mobil kita pribadi sudah ada intel. Di gedung DPR seperti ini di negara yang mau tahu umat Islam atau mereka ini? Karena penuh di Komisi 3 itu mereka semua. Bahkan mereka di backup tokoh-tokoh Islam. Mereka di backup oleh istri mantan Presiden Republik Indonesia. Pada dia sosok muslimah. Dan kita hanya beberapa orang. Tapi kita yakin dengan satu janji Allah. Laqad ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Pak dia ini sangat paham. Tapi begitu kepemimpinan berikutnya udah beda lagi memang. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah lihat apa kata seorang nabi Allah kepada jamaahnya, kepada kaumnya, kepada umat? Sesungguhnya Allah telah memilih di antara kamu seorang raja bernama Talut. Siapa Talut ini? Talut ini dalam pandangan masyarakat setempat tidak layak jadi seorang pemimpin dan raja. Kenapa?
karena tolut dia nggak punya kos politik, modal kere, rumah cuman joglo, kos politik cuman 7 miliar, belum dipotong hutang. Lihat ayat ini bukan ilmu cocologi, lihat tafsir. Reaksi masyarakatnya sangat keras di ayat ini. Kenapa Tolut yang dipilih? Siapa dia? Dia bukan golongan yang terhormat, tidak punya link. Apalagi dia bukan dari sosok manusia yang diberi kekayaan yang melimpah. Kita kaget negeri ini. Kok ada ya paslon, kos politiknya, dana politiknya sampai 400 triliun. Pak Dokter, itu APBN kita berapa sih? Kalau modal politiknya 400 triliun, kalau terpilih kira-kira kerjanya apa deh? Ini hoax atau cara Allah menyampaikan lewat tim IKN-nya? Tim apa? TPN-nya. 400 triliun itu hoax atau timnya yang ngomong? Oh, bapak-bapak kurang update nih politik nih. Yang ngomong tim TPN-nya atau hoax? Tim TPN-nya loh yang ngomong. Di mana? Di Lampung. Ada jejak rekamnya. Bisa bayangin itu. Nah, apa jawaban Allah lewat nabinya? Saya persingkat. Apa jawaban Allah terhadap nabinya? Sekarang syuruknya jam 6.15 loh. Ya, jadi ada setengah jam kita. Jangan jam 6 suruh berhenti, syuruknya belum. Ya, oke, jam 6.15. Apa jawaban Nabi Allah terhadap kaumnya? Lihat. Allahustafahu. Apa alasan Allah memilih Tolut? Ada 2 kata Allah standarisasi memilih pemimpin tanggal 14 Februari nanti. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dari 3 paslon ini kita lihat. Pertama, kriteria pemimpin yang wajib kita pilih nanti 14 Februari, sosok pemimpin bastatan fil ilm, punya kapasitas ilmu. Ilmu apa yang pertama? Ilmu leadership, memimpin bangsa yang besar ini. Ilmu apa? Ilmu bagaimana berdiplomasi dengan negara-negara internasional. Lihat, ada calon pemimpin kita. Dalam 2 menit dia bisa ngomong di forum PBB. Versi moderator PBB saat itu, hebat Anda. Dalam tempo 2 menit Anda merubah mindset dunia. Kan saya nggak sebut, kan semuanya gambar-gambar aja. Kata Pak Karim yang turun nyebut. Nah, belum ngomong udah gaspol dulu beliau. Ya, pada di Kemenkumham Rabu kemarin saya ngomong begini, senang malah orang Kemenkumham. Ya, karena tadi saya bilang presiden udah gaspol, masa kita nggak gaspol juga? Ya kan? Kan pimpinan kita ikut. Ya, itu contohnya demikian. Nah, Bapak Ibu, lihat kapasitas ilmu kata Allah. Syukur-syukur pemimpin ini punya nilai lebih, nilai tambah. Dia punya ilmu agama. Saya mohon maaf nih. Sejak presiden kita pertama Insinyur Soekarno sampai terakhir Pak Jokowi, ada nggak di antara presiden kita yang siap jadi khotib? Pasti jawabannya Gus Dur. Saya mau nanya, sejak Gus Dur jadi presiden menjadi khotib nggak beliau? Nggak ada. Pernah dengar nggak beliau khotib di Istana Negara, beliau khotib di mana? Masjid Istiqlal saat beliau jadi. Padahal beliau Gus loh, nggak ada ya. Tapi kalau pemimpin dari 3 calon kita pilih salah satu yang menurut kita dia punya ilmu agama, sosok calon pemimpin ini jadi khotib di mana-mana. Terakhir beliau ditunjuk jadi khotib di Batam. Saya mau nanya, orang nunjuk khotib itu sembarang atau apa? Terus untuk jadi khotib kira-kira manusia sembarang enggak? Ini MC kita. Kalau ditunjuk nanti Jumat jadi khotib kira-kira gemetar enggak? Persiapannya 7 kali 24 jam enggak? Paling Ustadz saya baca, kalau baca nggak keren. Betul nggak? Ya.
Hakikatnya demikian. Nah, itu harapan nilai plus. Ya, jadi ini perintah Allah tadi, sami'na wa ata'na. Lihat aja tafsirnya. Bukan saya pakai ilmu cocologi nih. Ya, jadi lihat bahasa Allah, syarat jadi pemimpin bastatan fil ilm. Punya kapasitas keilmuan. Syarat kedua, wal jism, harus punya fisik yang prima. Syukur-syukur good looking, syukur-syukur good performance, syukur-syukur handsome, elegan, and smart. Syukur-syukur dia terkenal sebagai smiler man. Bahkan Malaysia, negara tetangga, mengaku pemimpin yang penuh dengan senyum, visioner. Negara lainnya mengakui, masa negeri ini nggak mengakui ayah-ayah wae nggak ini negeri? Masa memilih pemimpin yang gayanya pantomin di panggung? Dan ingat, itu cerminan rakyat loh. Berarti rakyatnya ya begitu tuh. Malu kita. Dunia menyorot. Ini negeri apaan ini? Belum lagi ada julukan dari Al Jazeera. Sosok salah satu cawapres kita kan ada julukan dari Al Jazeera. Jazeera itu TV internasional loh. Kok nggak ada yang protes kita dihina? Bayangkan. Gimana kalau terpilih? Habis kita ini. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, negeri ini pernah diajarkan Allah, kita memilih pemimpin yang qadarullah tidak sempurna secara fisik. Masih ingat siapa dia? Nggak usah sebut. Saat dia terpilih jadi pemimpin, kerjanya mikir rakyat atau mikir berobat? Masih ingat nggak? Saat dia berobat pakai uang sendiri atau pakai uang rakyat? Semangat kali ibu-ibu. Bapak-bapak ini nggak gaspol bu. Allah sudah buat standar. Kok masih nggak paham kita? Mengaku beriman nggak? Mengaku hamba Allah tidak? Jelas standarnya. Buka aja Al-Baqarah 247. Bagaimana reaksi masyarakat saat itu? Nolak, bukan nerima. Pada seorang nabi yang menyampaikan, bagi Taufik ada apa-apa. Seorang nabi yang menyampaikan, ditolak, dibantah. Bahasa kita di demo tuh nabi, dengan berbagai alasan yang Allah ungkapkan di ayat ini. Tapi jawaban Allah lewat nabinya, kenapa Talut aku pilih? Bastatan fil ilmi wal jism. Berani standar kita. Yang kedua, standar kita kedua, lihat surah Al-Ahzab. Surat 33 ayat 21. Di mana Allah bersumpah terhadap seorang rasul, nabinya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW, sosok Muhammad, ada uswah hasanah, ada qudwah hasanah, ada good example, sosok yang wajib kita tiru, sosok yang wajib kita teladani, sosok yang wajib kita jadikan idola, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat ini Allah terangkan, siapa yang disebut manusia yang mendapatkan rahmat dariku, kata Allah. Liman kana yarjullah, mereka yang menjadikan Muhammad SAW menjadi teladan di tengah kehidupan mereka. Wal yaumal akhir, siapa sosok manusia yang meyakini akan datangnya kiamat, yang menjadikan sosok Muhammad menjadi good example, menjadi contoh yang wajib dia tiru. Wa dzakarallah katsira, siapa sesungguhnya yang banyak berzikir di hadapan Allah? Apakah karena ucapan la ilaha illallah 1 juta kali, 1 miliar kali? Bukan itu ukurannya di hari ini yang menjadikan sosok Muhammad SAW teladan dalam segala aspek kehidupan mereka. Ini yang Allah sebutkan, wa dzakarallah katsira. Jadi jelas sosok Muhammad SAW
Allah agungkan, Allah muliakan, Allah abadikan, yang wajib kita contoh dan kita tiru. Bahkan dunia mengakui sosok Muhammad SAW, he is the real leader in the world. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah melihat satu buku namanya Prophet Muhammad yang dikarang oleh Muhammad Haikal, tebalnya segini, dan buku ini menjadi bestseller hakikat, mengisi tentang apa? Sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia mengakui, bahkan Allah bersumpah. Terus apalagi pilihan kita? Kenapa Muhammad SAW menjadi real leader in the world? Karena Muhammad SAW memiliki 4 sifat. Saya tidak membahas tentang presiden saja, saya juga membahas diri saya dan kita semua. Mari kita pantaskan diri kita. Apakah kita pemimpin yang adil atau zalim? Apakah kita sosok ayah memiliki bastatan fil ilmi wal jism? Apakah kita sosok DKI memiliki bastatan fil ilmi wal jism? Apakah kita sosok imam menjadi bastatan fil ilmi wal jism? Bisa bayangkan, imam udah tua banget, giginya ompong. Kira-kira mana Mas Fat baca Al-Fatihah? Makanya memilih pemimpin bukan umur yang paling pertama, yang nguasai Al-Quran. Levelnya berikutnya yang nguasai hadis. Level berikutnya yang siapa duluan memahami agama. Level berikutnya baru umur. Umur terakhir. Kalau selama ini kan umur di depan. Maka pas azan, Allahu Akbar, yang dengarnya mau mati juga. Karena dia mati. Karena tidak dipakai prinsip bastatan fil ilmi wal jism. Imam tuh kayak di sini bagus, kayak tadi, masya Allah. Imam kita utama, masya Allah. Ustadz Taufik yang disuruh imam, suara saya nggak bagus, cukup makan. Saya bukan kori. Gimana muji kori? Teriak-teriak di mana? Kori nggak teriak, selembut, Mas apa? Supaya suaranya terjaga, kan gitu hakikatnya. Nah Bapak Ibu, rahimakumullah. Udah ya. Jadi ukuran kedua surah Az-Zab 21. Mari kita lihat. Kenapa sosok Muhammad SAW dikagumi dunia, bahkan langit pun mengaguminya? Karena sosok Muhammad SAW memiliki 4 sifat yang wajib kita tiru, yang wajib kita pantaskan. Nggak bisa 100%, minimal 50%. Dan mereka fa'amma man thaqulat mawazinu. Beliau memiliki sifat siddiq, jujur. Alaikum bisiddiqi, fa inna siddiqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Perintah Rasulullah SAW, hendaklah kamu berlaku jujur. Jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, jujur memenuhi janji-janji politik dan janji-janji terhadap keluargamu. Kalau hari berjanji, ayah bawa nanti siang jalan-jalan kita cari makan, tepati janji. Aufu bil uqud. Sosok manusia yang tidak pernah berkeluh kesah. Apakah tadi dibaca imam kita di rakaat kedua? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka menjaga amanah dan janji mereka. Selama ini pemimpin kita sosok manusia menepati janji atau ingkar janji? Ya, bisa bayangin. 2 bulan lalu dibilang harus netral. 3 hari lalu boleh memihak. Jadi pusing kita mikir. Tapi bagus juga. Karena ucapan itu jadi gaspol saya Pak Karim. Jangan ditahan-tahan, sakit nanti saya. Tapi tenang, nggak kan saya sebut paslon nomor berapa. Kita uji kecerdasan jamaah muslimun, cocok? Itu contoh demikian. Pakai akal sehat, kecerdasannya. Ya, siddiq. Apa perintah Rasulullah SAW? Hendaklah kamu jujur. Karena jujur membawa kepada kebaikan dan keberkahan. Modal hidup itu jujur. Hari kemarin saya diundang komunitas pengusaha muslim Jakarta di satu kafe. Ada seorang dari terpuruk, sekarang memiliki berapa kapal tanker dia punya ya, tanpa hutang, tanpa riba, karena dia yakin dengan kekuatan Allah. Lihat sosoknya nggak meyakinkan, tapi pemahamannya tentang ekonomi Islam sangat mengena. Itulah disebut dengan Pak Dewo namanya. Punya kapal tanker, kapal tongkang, bisa bayangkan, tanpa hutang. Pada satu kapal tanker kata beliau paling murah 60 miliar. Nah Bapak Ibu,
Kata beliau, dan Rasulullah SAW menyatakan, dan kita harus yakini, modal hidup itu jujur. Karena jujur membawa kepada kebaikan, keberkahan, rahmat dari doa Allah, dan fa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur itu karena membawa kebaikan akan membawa kepada surga. Apa surganya dunia? Saat kita memilih pemimpin yang jujur, maka kita akan merasakan kesejahteraan. Sebelumnya saya buat kuis dulu. Siapa yang bisa jawab, saya traktir. Makan siang di restoran tinggal pilih. Saya mau nanya, perubahan itu sunnatullah atau jargon paslon 1? Surat apa berapa? Kesana arahnya. Kan pakai ayat kita kan? Nah, katanya sunnatullah. Terus ayatnya berapa? Jangan lama-lama tanya Google pula nanti. Ini buka HP ini. Nggak ada yang angkat tangan, buka surah Ar-Ra'd. Surat 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah nggak akan merubah nasib satu kaum. Allah nggak akan merubah nasib bangsa ini kecuali bangsa ini ingin melakukan perubahan. Berarti perubahan sunatullah atau jargon paslon 1? Sunatullah. Ada yang alergi? Rusak imannya ini kalau alergi. Orang ada ayatnya, ya kan? Hakikatnya demikian. Nah, kita kembali ke laptop. Jadi 3 paslon ini menurut Bapak Ibu mana yang paling jujur? Masa nggak tahu? Satu mantan gubernur DKI, satu masih menjabat Menhan, satu lagi mantan gubernur Jawa Tengah. Mana yang paling jujur? Kok nggak paham? Terlalu. Cocok Bu. Emang penggemar saya emak-emak nih. Ya terlalu. Yang kedua, udah dikit lagi nih. Yang kedua yang amanah. Bahasa Indonesia amanah dapat dipercaya, dapat mengurus suatu kaum, suatu bangsa. Lihat amanah versi Allah. Lihat surah An-Nisa, surat keempat ayat 58. Apa definisi amanah versi Allah? Surah An-Nisa surat keempat ayat 58. Ini nggak main-main bahasa Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Lihat, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu yang perintah Allah. Saya kemarin qadarullah ketemu Pak Rasulullah mau turun beliau. Saya parkir mobil ke gedung lantai 4. Beliau mau turun. Semua satpam udah standby. Itu perintah SOP demikian. Ini perintah Allah. Masa nggak siap-siap kita memenuhi perintah Allah? Sesungguhnya Allah perintahkan kamu untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya. Siapa dari 3 paslon yang ahli menurut kita ngurus bangsa ini? Dunia mengaguminya. Lihat kata-kata Allah, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Apa sosok pemimpin yang amanah kata Allah? Pemimpin yang menegakkan keadilan. Pemimpin yang akan mengembalikan supremasi hukum. Jangan sampai seperti sekarang, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sosok pemimpin ini ingin merubah ini. Bahkan pemimpin ini berani mengatakan di forum KPK, kalau saya diamanahkan jadi pemimpin negeri ini, koruptor saya miskinkan. Keren nggak? Keren nggak Bu? Setuju nggak? Saya pernah diundang seorang oleh komunitas. Saya nggak tahu siapa yang ngundang, karena yang telepon kelihatannya ajudan. Ternyata acaranya adalah acara tasyakuran rumah yang dibangun di atas lahan 1000 meter di kota Bogor. Kota, bukan kabupaten kayak Ustaz Solmed. Kota. Perumahan elit di kota Bogor, saya nggak usah sebut. Begitu saya hadir sebagai penceramah, kaget saya. Karena saya tahu siapa yang ngundang. Seorang istri yang suaminya kena TOT KPK. Kok bisa ya suaminya kena kasus korupsi, istrinya bisa bangun istana di atas tanah 1000 meter di tengah kota Bogor? Keren nggak ya? Kok keren sih Bu? Tadi kita miskinkan, sekarang keren. Emang nggak bisa lihat fulus. Ada fulus mulus.
Ada uang abang? Nggak ada uang abang? Saya mau dengar ibu-ibu, tenang. Ada uang abang? Nggak ada uang abang dikemanain, Bu? Apa jawabannya? Kalau ada yang dusta bisulan seumur hidup ya, Bu ya. Karena zaman pandemi, wa iyadzubillah. Saya lewat pengadilan agama Yasmin, itu orang minta cerai mak-mak, itu antri sampai keluar pagar pengadilan, baik. Kepo saya, penasaran. Saya tanya, "Ibu kenapa cerai?" Habisnya suami nggak bisa menafkahi lagi. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa? Ya, coba alasan minta cerai karena suami nggak mampu menafkahi. Bu, ini zaman pandemi, semua sulit, sabar. Wah, kan hidup bukan hanya pakai cinta, pakai jawaban lagi. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi saya bilang, ibu-ibu yang dusta, saya doakan seumur hidup ya, bisulan ya. Jadi nggak ada uang abang tetap disayang. Jangan bilang suami kayak setrikaan. Tahu setrikaan, Bu? Ustadz, suami saya semenjak pensiun kayak setrikaan, maju mundur, setrika dia bilang. Ya jangan. Benar-benar kayak ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini solehah. Betul, Bu? Betul. Kecuali yang kefefet. Ya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ukuran amanah versi Allah adalah sosok pemimpin yang adil. Bukan mementingkan dirinya sendiri. Dia menegakkan hukum, siapapun yang hukum berhadapan dengan hukum. Termasuk anak kandungku sekalipun seandainya demikian. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, laukanat Fatimah sarokot fakta yada biyadi. Seandainya Fatimah putri kandungku mencuri, ku potong tangannya dengan tanganku sendiri. Ini pemimpin. Ini sosok pemimpin yang amanah, yang kredibel. Tidak pandang bulu. Karena dia memegang amanah. Yang ketiga, sosok pemimpin yang fatonah, yang cerdas. Saya mau nanya, tujuan KPU mengadakan debat capres-cawapres untuk apa sih? Untuk menilai siapa yang paling cerdas, siapa yang punya misi visi kerakyatan, betul tidak? Bukan nonton pantomin kita, bukan nonton orang joget-joget, bukan nonton orang marah-marah. Kita ingin melihat siapa yang paling cerdas, siapa punya visi misi kerakyatan dan membangun bangsa ini. Itu yang ditonton, bukan yang lain. Maka saya tahu Bapak Ibu, dari 3 paslon siapa yang paling cerdas. Mantap. Masa Pak Karim nggak berani, ibu-ibunya berani. Itu contohnya. Habis Pak Karim karena khusus. Ya. Yang keempat, yang terakhir, tabligh. Sosok pemimpin wajib kita pilih yang tabligh, yang berani menyuarakan kebenaran, yang berani menolak dan membasmi kemungkaran dan sebagainya. Bahkan untuk negeri ini wabil khusus, sosok pemimpin yang kita pilih yang berani melawan oligarki. Setuju tidak? Oh, udah aman ini, udah kelihatan ini. Ya. Jadi yang berani lawan oligarki. Kalau tidak, hancur negeri. Saya udah ke IKN, sosok sipil saya nggak boleh masuk ke tempat itu. Dengan izin Allah saya punya kartu, ya, dari Bareskrim, ya, artinya demikianlah. Maka saya tahu bagaimana keadaan. Yang saya khawatirkan cuma satu, kalau Allah datangkan hujan 2-3 jam berturut-turut, kira-kira orang kehutanan, kira-kira ambles nggak tuh tanah? Udah ke sana belum, Pak? Pak Haji udah ke sana belum? Ke IKN? Enggak Pak Haji, orang kehutanan udah ke sana belum, Pak? Belum. Oh, belum ya. Siapa yang udah ke sana? Belum ada yang ke sana. Maaf, sering tugas nggak pernah ke IKN juga. Ya, karena itu istana dibangun di atas bukit. Bukitnya tuh gembur. Dan mayoritas tanah di sana itu milik salah satu paslon kita dan grup Sinarmas. Jadi dibangun di atas lahan mereka berdua itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana, apakah ini dilanjutkan atau tidak, kita lihat saja. Ya, yang jelas sudah banyak pembangunan tapi belum ada yang selesai.
Wallahu enggak sekarang. Ini saya cerita 6 bulan lalu saya ke sana. Tapi saya lihat kebijakan presiden, seluruh pengusaha nasional dikerahkan ke sana. Pertanyaan saya, adakah investor asing yang tertarik? Ada, Bu? Ya, kita dengar kata Pak Mahfud nih, bukan kata saya. Kita dengar saat debat Cawapres kata Pak Mahfud, belum ada kan investor, betul ya? Jadi bukan hoax kita, Pak Mahfud sebagai Kemenko Polhukam. Mungkin hanya ini, ada pertanyaan? Ada waktu 5 menit lah. Ada yang mau tanyakan? Wah, mantap. Silakan. Kalau ada yang nanya atau udah mantap? Lebih meledak-ledak lagi biasanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam hal ini saya bukan bertanya, Ustaz. Oh, bukan bertanya. Apa yang bisa bertanya? Mau orasi juga? Ya. Silakan. Begini, Pak Ustaz. Gimana? Dari media massa dan apa yang kita lihat sekarang ini, nomor 1 itu rasanya menang, Ustaz. Amin. Ya, Amin. apapun alasannya. Apapun alasannya. Yang menjadi pertanyaan kita, Pak Ustaz, seandainya di TPS nomor 1 menang, tapi di KPU dikalahkan dengan 400 triliun tadi, Pak Ustaz, anggarannya 400 triliun tadi, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita sebagai masyarakat umat diam saja karena itu merupakan takdir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah. Ada petunjuk Rasulullah SAW. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Jika kamu melihat sebuah kemungkaran, ini petunjuk Rasulullah SAW, hadisnya sahih. Maka rubahlah, cegahlah dia dengan kekuatan tanganmu. Bukan berarti suruh berantem, bukan suruh revolusi, tapi cegah dengan tanganmu apa? Apa yang kamu miliki? Kekuatan apa yang kamu miliki? Kalau Bapak memiliki apa sekarang, kan ada sekarang dari Pak E.F. Saifuddin memberi sebuah satu itu. Bapak pakai itu. Saifullah. Pakai itu, aplikasi itu. Itu artinya kita cegah dengan kekuatan aplikasi namanya. Fa ilam tastati fa bilisani. Kalau nggak mampu dengan kekuatan itu dengan lisan, Bapak mulai hari ini buka ayat Al-Quran tadi 247, Al-Ahzab 21, An-Nur 51, Al-Ahzab 36, Bapak bacakan. Kalau mereka berbantah ayat Allah, keluarkan surah Al-A'raf ayat 36. Walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika sabun nar hum fiha khalidun. Mereka mendustakan ayat kami dan sombong terhadap kami, mereka kelak penghuni neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Lihat Al-A'raf 36. Lihat lagi Al-A'raf 40. Apa ancaman Allah? Mereka mendustakan ayat Allah dan sombong terhadap ayat-ayat petunjuk Allah. La yadkhulunal jannata hatta yaljal jamalu fi sammil khiyat. Mereka ancaman Allah, mereka nggak akan masuk surga sebelum onta bisa masuk lubang jarum. Kira-kira onta bisa masuk lubang jarum nggak? Jadi tugas Bapak, tugas saya, tugas kita semua, sampaikan dengan lisan. Yang paling bahaya sekarang generasi Gen Z. Saya tanya anak angkat saya, kamu pilih mana? Saya pilih fulan. Kenapa? Alasannya lucu, alasannya mesake di panggung, diintimidasi. Jadi alasan itu, bayangkan, alasannya dia pro kepada bla 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 bla. Wa iyadzubillah. Jadi kita dengan lisan, Pak. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang ketiga, fa ilam tastati fa biqalbi. Kalau nggak mampu, cukup dengan hatimu berdoa. Nah, karena Bapak nanya, mohon doa Bapak Ibu. Untuk urusan negeri ini, saya insya Allah berangkat umroh 17 Februari. Bukan pembimbing, bayar saya. Hanya untuk berdoa, kekhawatiran Bapak, saya berdoa nanti di Multazam. Di sofa Marwah,
di raudhah. Apa doa saya di antara selain untuk saya, keluarga dan negeri ini? Untuk negeri saya minta, ya Allah berikan pemimpin yang adil, yang Engkau ridhoi ya Allah. Karena kan 14 Februari nyoblos tuh, betul ya? Tanggal 17 saya terbang direct pesawat Saudi Airlines langsung ke Jeddah, langsung saya ambil mikotnya di Yalamlam, langsung umroh saat itu. Termasuk doa saya, kekhawatiran Bapak ini akhirnya saya berdoa, ya Allah, laknatlah orang-orang yang curang dalam memilih pemimpin kami ya Allah. Kalau KPU curang, Kau laknat mereka dunia akhirat. Bahkan kalau perlu saya tambah, kalau mereka curang ya Allah, semoga mereka bisulan seumur hidup. Tahu bisulan? Kenapa saya ngomong bisulan? Orang bisulan tuh nggak bisa tidur siang malam, betul nggak Pak? Jangan dipikir bisulan penyakit ringan, nggak bisa tidur dia, nyut-nyutan malu, betul nggak? Itu. Dan saya nggak main-main, bayar saya. Ada yang mau ikut? Ayo kita doa sana. Bukan sekedar khawatir, kita tunjukkan di hadapan Allah. Terakhir saya ingin tutup sampai lupa saya. Masih ingat kisah Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam, Ibrahim alaihissalam? Masih ingat nggak? Ada dua binatang, satu cicak, satu burung pipit. Cicak dilaknat Allah. Bahkan dari riwayat Muslim, membunuh seekor cicak mendapatkan 100 kebaikan. Kenapa Allah laknat cicak? Karena cicak dengan mulutnya yang sangat kecil menghembus-hembuskan api, supaya api yang membara ini semakin membara membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sedangkan burung pipit dengan paruhnya yang kecil, dia ambil air berusaha memadamkan. Sempat diejek cicak, hei burung, ngapain kamu? Apa hasilnya? Pengaruhnya sejauh apa? Maka burung pipit adalah salah satu makhluk yang Allah ridhoi. Sebagian ahli tafsir mengatakan salah satu penduduk surga burung pipit yang berusaha memadamkan api Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hikmah? Di mana kedudukan kita 14 Februari, maka itu pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah. Ada hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Menurut Imam Hakim hadis ini sahih, tapi Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Hasan pun boleh kita amalkan. Kita dengarkan Bapak Ibu. Apabila ada pemimpin yang lebih baik agama dan akhlaknya, dari tiga paslon ini ada nggak yang lebih baik akhlak dan agamanya? Ada atau tidak? Saya nggak nanya siapa dia. Cukup di TPS nanti jawab. Apabila ada pemimpin lebih baik akhlak dan agamanya, ternyata kita tidak beli pemimpin yang demikian. Apa kata Rasulullah SAW? Aqad khanallah wa rasulahu wa immatal muslimin. Orang ini telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum muslimin. Berat nggak tanggung jawabnya ini? Ini hadis sahih, kata Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Jangan nanya saya nomor berapa, tanya Ustadz Adi Hidayat nomor berapa. Apalagi atas bawah, lebih nggak ngerti lagi saya. Karena cetakan Quran bisa beda-beda, jadi atas bawah bisa beda deh kan. Itu contohnya demikian. Itu Pak. Sekarang saya nanya balik. Bapak khawatir dengan kemungkaran itu, ketidakjujuran. Berani nggak kita bareng-bareng doa di Multazam? Kalau berani ayo kita berangkat. Saya telepon sekarang travel. Saya nggak punya travel sebab. Siapkan dana 30.500.000. Saya nggak dapat fee 1 rupiah. Oke kan ya demikian. Orang saya peserta kok dapat fee. Tuh. Itu cara kita. Kalau nggak bisa berangkat, saya mohon. Habis kita nyoblos 14 Februari, ayo gunakan sepertiga malam terakhir. Gunakan tempat-tempat dan waktu yang mustajab. Kalau tempat tidak ada di negeri ini, tempat mustajab cuma ada di Mekah dan Madinah. Madinah cuma ada 1 raudhah, yang paling banyak di Mekah. Gunakan waktu-waktu mustajab. Saat turun hujan, antara adzan iqamah, saat kita sakit, saat kita terzalimi, saat kita safar, saat kita sedang sujud, saat kita sedang ruku, termasuk saat kita sebelum salam, banyak berdoa saat itu. Tapi saya ingatkan kalau dalam sholat tidak boleh dilafazkan dalam bahasa Indonesia, cukup di hati saja. Begitu dilafazkan batal sholat. Ada pertanyaan cukup? Ya cukup.
Ayo, mau nanya silakan. Satu lagi kasih. Ibu-ibu ada mau nanya, Bu? Bagaimana sembako biar murah? Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau terlalu satu aja. Ustaz, tadi yang lalu saya sampaikan bahwa kualitas pemimpin bagaimana kualitas rakyatnya. Kira-kira kita termasuk yang mana kira-kira akan diletakkan pemimpin yang kondisi rakyat kita akan diletakkan pemimpin yang baik, atau karena kondisi kita akan masih akan ada pemimpin yang zalim. Karena ya itu misalnya salah satu kisah di Khalifah Ali pernah didatangi seorang Khawarij. Ya Khalifah Ali, kenapa pemerintahan sekarang banyak dikritik? Khalifah Ali menjawab, iya karena pada saat pemerintahan Abu Bakar dan Umar itu saya jadi rakyatnya, dan sekarang saya jadi khalifah, kamu rakyatnya. Sehingga artinya membedakan bahwa ada tadi, apakah kita siap untuk sudah saatnya mendapatkan pemimpin yang baik, dan ataukah semoga tidak bahwa Allah akan mendatangkan pemimpin yang kurang baik di negeri kita. Makasih. Ya, bismillah. Yang bisa saya komentari tadi, coba pulang ke rumah tangga kita masing-masing, nanya, ayah ini dan mata ibu dan anak-anakku bagaimana? Seorang ibu nanya, ibu di mata ayah dan anak-anak bagaimana? Itu dulu ukuran. Coba tanya nanti. Dan coba jujur, apakah kita dikagumi oleh anak dan istri kita? Apa kita sosok pemimpin yang adil dalam rumah tangga kita? Itu aja dulu cerminan. Kalau itu belum terwujud, jangan mimpi kita mendapatkan pemimpin nasional yang adil. Jadi kita mulai dari diri kita. Masjid mana yang makmur memakmurkan? Masjid mana yang sholat subuhnya seramai seperti sholat Jumat? Ini aja kita belum dapat jawaban. Maka bagaimana mendapatkan pemimpin yang soleh? Kita ya belum soleh. Bangsa ini yang terkena meritau umat Islamnya belum soleh di hadapan Allah. Kan tadi janji Allah aman wattaqo. Syaratnya apa? Beriman bertakwa. Baru Allah menjanjikan la fatahna alim barakatin minas samai wal ar. Apa kata-kata Allah berikutnya? Walakin kadzabu, sayang negeri ini mendustakan ayatku. Sayang mereka punya anak laki, tidak pernah mereka ajak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Sayang mereka punya anak dan keluarga, tidak pernah menetapkan yang namanya maghrib dan subuh wajib ngaji keluarga ini seperti orang tua mereka dulu. Tapi saya juga bingung, orang tua dulu standarnya ini. Saya ngajar pengajian bapak-bapak, nenek-nenek 60 tahun ke atas di Jakarta, hampir 100 orang yang bisa ngaji cuma 20 orang. Jadi saya tanya, dulu muda ngapain aja? Padahal yang saya tahu, khususnya keluarga saya tentara, bapak saya mewajibkan subuh maghrib harus ngaji, walaupun nggak bisa ngaji-ngaji saat itu, karena nggak ada metode ikro, nggak ada metode apapun, Qurannya tebal, dekat-dekat bacaannya. Siapa di ruangan ini bisa baca Quran lama punya, yang tebal, warna hitam, hurufnya mepet-mepet? Pernah baca nggak Mas Hafat? Itu sulit. Kalau bisa itu lolos, hebat baca Quran. Masih ingat nggak Quran kita dulu? Tebal, hitam, mepet-mepet huruf. Sulit banget. Itu yang diajarkan oleh ayah kita dulu. Makanya orang-orang tua kita banyak yang bisa baca Quran. Nah hari ini dengan izin Allah dimudahkan kita baca Quran. Tapi jangan sampai anak kita lolos, cucu kita lolos, turunan kita lolos. Karena ada survei di Kementerian Agama, umat Islam 70% sekarang yang bisa baca Quran dengan baik benar cuma 20%. Itu pun ya 20% masih kurang lagi. Dan ini tantangan kita semua. Mungkin hanya ini karena saya jam 9 harus ngisi tabligh akbar di Pagelaran. Seluruh taman Ciomas Pagelaran ngumpul plek situ. Mohon doanya, semoga Allah mudahkan. Temanya ini juga, makanya Ustaz harus siap orasi. Ya. Bukan saya minta tema, mereka Ustaz cocok nih, gaspol. Hanya Pak Karim suruh jangan gaspol.
Ya, kita tutup. Mohon maaf, jazakallah khairan. Saya kan nggak gas-gaspol banget kan. Nah, oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum, kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.